Baiklah, selamat halo Pak Irfan. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan rancangan klinik sederhana saja aplikasinya bersama kelompok saja di sini dan saya akan menjelaskan analisis dan rancangannya ya di laporan ini. Oke. Baiklah, kita lanjut saja di sini. Oke. Yang pertama ini adalah judulnya laporan dan perancangan sistem informasi manajemen klinik. Jadi di sini akan manajemen klinik ya. Lalu untuk rancangan modelannya yang di sini. Oke. Baiklah. Kata pengantarnya ini, kita akan lanjut. Ini ada daftar isi kita ada 5 total 4 bab ya di sini, Pak. Yang pertama adalah latar belakangnya, kajian pustaka, rancangan serta penutupnya. Baiklah. Untuk latar belakang dari klinik ini adalah nilainya kurang lebih seperti bahwa di klinik sederhana ini memiliki banyak fungsi dan juga memerlukan sebuah teknologi informasi yang dapat memberikan dampak positif dan bagus serta mempercepat ke pengerjaan dalam membantu orang-orang di bidang kesehatan terutamanya. Jadi salah satunya seperti ini, salah satu contohnya yang dilakukan oleh zaman sekarang adalah sistem pengelolaan klinik yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Nah, zaman sekarang itu, sistem klinik itu masih manual nih, harus input sendiri, harus tulis sendiri, absen sendiri di kertas. Nah, jadi kita mempunyai fungsi buat aplikasi ini untuk membantu ya, jadi tidak manual, jadi melainkan otomatis. Jadi para pasien dokter itu dapatnya melakukan lebih cepat juga ya. Jadi tidak perlu tulis dulu, enggak, kita sekarang akan lebih cepat. Di sini juga seluruh proses pengelolaan dapat dilakukan secara lebih struktur dan terintegrasi. Jadi akan lebih rapi, lebih jelas dan terorganisir ya. Baiklah. Lalu juga sistem informasi ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi klinik dan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta memberikan kemudahan bagi pasien melakukan pendaftaran atau pengecekan jadwal secara online. Jadi kita ini sangat membantu ya, dengan aplikasi ini akan membantu banyak pasien serta dokter-dokter juga agar tidak terjadi kesalahan. Oke. Dan untuk alat dan bahannya cuma perlu laptop, Android IO, Android Studio Xan, Visual Code atau IDE lainnya dan handphone sebagai mobile app-nya. Lalu untuk rumusan masalahnya di sini, bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mempermudah pengelolaan data pasien, jadwal dokter, dan rekam medis pada klinik. Yang kedua, bagaimana sistem informasi dapat membantu pengelola klinik dalam mencatat transaksi dan laporan keuangan secara akurat. Ketiga, bagaimana merancang sistem yang mampu memberikan kemudahan bagi pasien dalam melakukan pendaftaran pengecekan jadwal secara online. Oke. Ini adalah tujuannya dan di sini adalah manfaat dari laporan ini. Kita akan tujuannya adalah untuk merancang sistem. Lalu manfaatnya telah memberikan informasi apa itu sistem ini dan mempermudah pengelola klinik juga ya. Baiklah. Lanjut kita ke bab 2. Kita akan menjelaskan apa itu Android. Android itu adalah sebuah sistem operasi atau OS berbasis kernel Linux yang bersifat sumber terbuka atau open source. Nah, Android ini akan ada hanya di mobile device seperti contohnya HP ini. HP ini HP Android ya. HP ini adalah contohnya Oppo nih. Ini di sini Oppo, jadi di sini Android. Di sini ya adalah HP Android-nya. Oke. Selanjutnya adalah sistem. Sistem itu adalah suatu keseluruhan yang terorganisir. Jadi sesuatu yang sudah disusun secara rapi dan memiliki sebuah alur gitu. Jadi biar semuanya orang paham gitu. Itu juga tersusun dari berbagai komponen elemen, oke? Yang saling menyambung satu menyambung. Juga akan ada namanya output dan inputnya juga ya. Oke. Lanjut kita ke Android Studio. Android Studio adalah sebuah IDE resmi dari Google untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi Android Studio ini digunakan untuk membangun aplikasi Android ya, guys. Jadi begitu ya. Sangat simpel ya. Lalu selanjutnya adalah Java. Java itu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dibuat oleh James Gosling di Sun Microsystem. Oke. Java ini adalah sebuah bahasa programming yang digunakan oleh banyak programmer terutama dalam membuat aplikasi Android di mobile ya. Lalu juga kadang ada yang memuat di PC, cuma masih kurang efektif di PC karena cara codingnya. Tapi lebih efektif di ya mobile atau Android device ya. Lanjut kita ke XML. XML adalah merupakan kelanjutan dari HTML atau Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa standar untuk melacak internet. XML didesain untuk menyimpan data secara ringkas dan mudah diatur. Jadi XML ini seperti
HTML. Bedanya ini adalah untuk Android device ya. Jadi akan lebih gampang untuk diatur juga. Jadi kurang lebih seperti HTML. Selanjutnya Draw.io adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan diagram ya, untuk merancang aplikasi kita gitu. Oke. Draw.io itu bisa ditemukan di website kita, oke. Lanjut kita ke database. Database adalah sebuah kumpulan data terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari sistem komputer. Jadi database itu sebuah tempat di mana kita dapat menyimpan data-data kita dan juga menyusunnya dan mengorganisirnya. Lalu juga kan di mana bahwa aplikasi kita dapat menyimpan data lalu juga mengambil data. Oke. Lanjut ke UML. Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemrograman secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Oke. Mockup. Mockup adalah sebuah rancangan atau model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Contohnya kayak contoh aplikasi kita apa modelnya ya, apa rancangannya awalnya gitu. Oke. Dan kita ke bab 3, oke. Yang pertama ada ERD kita. Di sini ada menjelaskan ERD. ERD itu adalah teknik yang dipakai oleh sistem analis untuk memodelkan kebutuhan data suatu organisasi dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan suatu sistem. Oke. Jadi ini adalah ERD kami, ada 4 entitas yaitu admin, dokter, pelanggan, dan perawat. Oke. Lanjut kita ke use case. Use case ini akan ada 4 entitas juga sama dan di sini akan menjelaskan bahwa apa dari akses dari masing-masing entitas ini dan mereka bisa ngapain aja. Oke. Lanjut kita ke sini, activity. Activity diagram itu menjelaskan alur dari sistem perancangan aplikasi kami. Contoh dari admin ini bisa ngapain aja, seringnya ngapain aja gitu. Selanjutnya pasien juga ngapain aja, mungkin dari pendaftaran formulir dulu atau apa-apa gitu. Oke. Lanjut kita ke mockupnya. Nah, inilah mockupnya. Di sini ada bermacam-macam mockupnya. Di sini sebagai contohnya nih, ini bagian halaman utamanya dashboardnya. Di sini list dokternya, input dokternya, edit dokternya di sini, oke. Dan sebagainya di sini juga bisa dilihat, oke. Banyak ya di sini. Mockupnya di sini, oke. Dan penutup dan dari kesimpulan dari ini adalah sistem informasi dapat membawa sistem ini memberikan kemudahan bagi pengelola dan mengelola data pasien, jadwal dokter, rekam medis, transaksi keuangan secara digital dan terstruktur. Jadi ini akan sangat berfungsi bagi dokter-dokter di klinik dan perawat juga dalam mengelola data mereka. Juga memberikan kemudahan bagi pasien untuk datang ke klinik mereka gitu. Lalu sarannya adalah pengembangan fitur notifikasi, lalu integrasi dengan sistem pembayaran, penambahan fitur laporan analisis, dan peningkatan keamanan data juga. Oke. Nah, sekian dari saya adalah penjelasan mengenai rancangan aplikasi klinik sederhana kami adalah oke. Terima kasih semuanya. Goodbye guys. Ciao.